Salam selamat Septizen semua. Agung Ketigaku ingin menuju ke perlintasan Walet. Tempat kemarin 21 Juni ada tabrakan antara mobil dengan kereta. Tentunya tim Agung Ketigaku sangat berduka atas kejadian tersebut, dan proses video ini semata-mata untuk mengambil pelajaran agar kita semua tidak mengalami hal yang sama. Ikuti terus videonya, jangan lupa untuk di subscribe channelnya, kemudian juga di komen apabila ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk di like. Ya, Safety sekarang kita sudah berada di Jalan Walet ya. Ini gua posisinya dari arah Kompas menuju ke arah Tambun. Kondisi di hari Sabtu ya, ini kejadian hari Selasa. Jadi belum terlalu banyak perubahan ini. Safety bisa lihat ini, kita di depan ngantri, di depan ada perlintasan sebidang ya, tempat kecelakaannya. Kita coba untuk melintas dulu ya. Apa sih experience yang akan kita alami ketika melintas? Yuk. Akan maju nih ya. Tadi ada dua kereta melintas. Ini adalah perlintasannya, ada satu pintu doang ya di sini ya, satu pintu, tapi ada pawagahnya, ada lumayan banyak sih yang mengawasi ya. Ini kita lihat pagonya responsif sih, jadi jangan sampai ada antrian di jalan ya. Nah memang di sana kita lihat ada pertemuan dua jalan ya, yang satu dari arah barat ke timur, satu dari arah selatan ke utara tuh situ. Jadi agak crowded sih. Sebenarnya ini juga jalan pintas juga sih, yang mau dari Kompas masuk ke arah Sasak 3, ke arah Selang, bisa lewat sini kalau nggak mau ingin macet di Kompas ya. Nah di sini juga tidak ada penjaga resminya ya. Jadi kita lihat di situ gardu penjagaannya adalah gardu penjagaan dari warga, bukan dari Disub atau dari PT KAI, itu bukan. Dan ini perlintasan ini udah lama banget. Nah kita sedang berada di atas rel keretanya nih. Gue pakai mobil Matic ya, jadi nggak terlalu ada kendala berarti sih di sini. Memang agak kasar, cuman relatif bisa maju dengan cukup mudah. Nah perlintasan ini lama sih, udah sangat lama ya. Dulu SMP gue deket sini, dari SMP tuh udah ada, dan gak pernah ada kecelakaan semenjak gue SMP di tahun sekitar 2002 ya kalau nggak salah ya itu ya. Nah ini jalannya nih sempit, jalan Waletnya setelah menyeberang relnya sempit. Kita akan coba putar balik ya. Ini kita dari arah Kompas menuju ke Tambun pakai jalan yang jalan Waletnya. Kita coba nanti masuk dari arah stadion Mini namanya tuh. Kita coba ya. Ini jadi ini jalan raya Pantura nih, masuk ke stadion Mini seperti ini. Padat ya, depan SPBU di jalan Pantura lumayan padat, banyak yang nyebrang juga. Gue masuk ke arah stadion Mini. Ini kalau mobil biasanya satu arah nih, dari selatan ke utara. Cuman nggak ada tandanya, tapi masyarakat itu biasanya dari selatan ke utara seperti ini. Nah ini area stadion Mini Tambun. Kalau yang gue baca kemarin di berita, itu korban itu dari arah stadion Cikarang. Menurut gue sih salah ya, stadion Cikarang tuh jauh banget. Stadion apa tuh, Chandra Braga ya namanya ya kalau nggak salah, itu di Jababeka tuh kejauhan. Mungkin yang dimaksud adalah stadion Mini. Ini nih stadion Mini, ini persis di seberang relnya. Nah, jadi ini dekat dari perlintasannya, mungkin dari sini nih yang dimaksud ya, stadion Mini Tambun Selatan. Rumah gue dari sini kira-kira setengah jam lah, jadi lumayan tahu untuk areanya. Banyak yang bilang katanya kesalahan orangnya gitu ya, tidak patuh terhadap lalu lintas, tidak patuh terhadap tidak patuh terhadap sinyal gitu. Tapi pendapat gue sih beda ya.
Kita coba nyebrang lagi nih Citizen ya. Nah ini kita dari arah barat timur nyebrang ke utara ke tadi ke perlintasannya nih Pak Ogahnya lumayan banyak ya. Ini yang dari sini nggak ada ininya, nggak ada pintunya. Cuman banyak ini ya Pak Ogahnya. Jadi kalaupun mencoba-coba melanggar, kayaknya sih Pak Ogahnya langsung nyetop ya. Pasti nggak akan dibiarkan sini. Ini kita lihat mobil-mobil pada melintas. Sejauh ini sih kita lihat tidak ada ini ya, tidak ada hambatan berarti dari mobil-mobil ya. Kerikil-kerikilnya juga tidak terlalu banyak, jadi relatif lebih bisa maju. Nah, ini kita sedang ngantri untuk nyebrang ke arah utara nih, ke arah Kompas lagi. Ada 3. Nanti kita coba interview ya, Citizen semua. Moga-moga ada yang bisa memberikan informasi buat kita. Oh ya, gue di sini dibantu tim ya, jadi tetap stay safety di sini. Tangan gue di setir semuanya. Gue selalu menghadap ke jalan, jadi tidak menghadap ke kamera demi safety, dan sambil juga memberikan narasi yang mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan juga, membantu Citizen untuk lebih mengerti kasus yang kemarin itu, yang hari Selasa 21 Juni 2022. 2 mobil masih muat di sini, tapi ya begitu deh. Kita nunggu di sini aja ya, Citizen. Ini ya kalau beneran dari arah Stadion Mini, nunggunya kira-kira seperti ini nih. Jadi dari sini dia akan belok ke kanan, kemudian akan menyeberangi situ, ada kerikil, kemudian juga ada relnya. Sini juga, ini hari Sabtu ya. Nah itu ada KRL-nya tuh. KRL memang ini jalur baru KRL sih ya. Ini yang dari perpanjangan dari Kota Bekasi ke Cikarang nih, lewat sini. Sebelum 2019 ya kalau nggak salah itu belum ada sih jalur KRL sampai sini. Nah ternyata masih ada lagi Citizen keretanya ini masih. Ya ginilah pemantauannya secara manual ya. Tidak ada perintasan resminya. Kalau perintasan resmi kan dari Kemenhub atau dari KAI itu biasanya dilengkapi dengan ini ya, ada telepon, kemudian juga ada perintasan yang dia mechanize gitu kan, ada mesinnya gitu kan. Kalau ini ya ini dari warga aja nih, kita lihat tuh untuk perintasannya, gardunya ya cuma dari bambu, palang, kemudian pemberaca dari batu ya, kayak gitu tuh. Kemudian ya swadaya warga. Lumayan padat nih di hari Sabtu, tapi nggak sampai macet banget sih, ini masih bisa ngalir. Ini dari tadi kereta melintas banyak banget sih ini, cukup padat ya, karena komuter lain kereta Jawa nih lewat ke sini nih. Ya coba kita melintas lagi ya, siapa dulu nih ya. Oh jadi dari kita ngikutin dari Ogahnya aja deh. Kita lagi nggak buru-buru banget nih, jadi kita ngikutin aja. Ini kita lewat lagi ya, Citizen nih. Aduh, ini dari kanan kita lewat nih, masih enak sih, masih bisa, nggak ada masalah berarti sih. Mobilnya Matic Citizen. Kita coba interview orang sini ya, kita parkir dulu nih, yang nggak ganggu. Citizen, kita sedang bersama Pak Nurdin ya. Waktu itu menjadi saksi mata kejadian tabrakan di 21 Juni 2022. Pak Nurdin, pada saat itu bisa diceritakan ya posisi Pak Nurdin di mana, sebenarnya apa yang terjadi sih sama mobil tersebut sehingga bisa tabrakan? Ya. Pada saat itu posisi saya ada di selatan ya. Ya, di selatan, di seberang rel. Ya, di seberang rel. Nah, di situ pada saat itu memang saya lihat dari arah perumahan Walet, mobil itu mau keluar. Nah, yang si korban yang mobil celaka itu mau masuk ke gang itu, gitu loh. Nah, pada saat itu memang belum ada apa-apa, dalam arti belum ada kereta, belum ada apa, ya kan. Pas itu setelah mobil dari Walet keluar, ya kan, pas mobil dari Walet keluar,
udah pas itu mobil itu mendadak memang posisinya mati mesin. Pas mati mesin, memang kereta pas itu dia usaha starter. Nah disitulah terjadi ada kereta dua arah, timur sama barat. Nah akhirnya kami selaku yang ada di tempat itu meneriakan, menyuruh orang itu suruh turun karena si bapak itu udah berusaha ngidupin mesin starter berapa kali ya kan, akhirnya nggak hidup. Ya udah pas itu suruh turun, akhirnya si ibu sama bayinya itu yang digendong itu turun. Nah pas turun pas saya bicara juga sama si ibunya juga sudah menyuruh turun si bapak itu tetap nggak mau, tetap usaha ngidupin mobil. Pas nggak nyampe 5 kali 6 kali tuh mobil nggak hidup, akhirnya terjadilah udah hilang aja semuanya gitu loh. Karena mungkin kereta kecepatan tinggi, saya nggak tahu ya, pasti kereta itu memang kenceng banget gitu loh, nggak ini lagi, kenceng sekali. Waktu itu kereta Jawa ya, bukan KRL lah? Bukan, kereta Argo lah, jenis Argo, kereta yang cepat, kereta paling cepat pada saat itu. Artinya kan dia kalau kereta KRL kan kayak baru berhenti dari stasiun Cibitung gitu. Kalau ini kan udah dari kecepatan tinggi dari jauh gitu kan? Iya, kecepatan tinggi, betul. Kalau mobilnya Pak, bisa dijelaskan mobilnya apa Pak? Mobilnya jenis Avanza, masih kayaknya mobilnya baru dan warnanya hitam. Bempernya itu ya terbang paling juga 25 meter, bempernya aja. Bemper sama ini juga box aki itu pecah pada saat itu, langsung pecah, mental lah di sini. Yang ada di lokasi itu bemper sama aki yang di lokasi. Tapi jenisnya matic atau manual belum tahu ya Pak? Belum tahu saya, karena saya pada pas kejadian juga saya juga untuk melihat juga ya agak ngeri dikit gitu loh, karena kan di bawahnya kan jauh nyampe stasiun Tambun gitu. Bukan hanya kejadiannya ya hampir 1 kilo lebih lah, kurang lebih. Kalau penyebab matinya belum tahu juga Pak kira-kira Pak? Belum. Tapi dia sempat ketahan gitu ya? Sempat ketahan, memang dia mungkin dia panik, tersendat karena di sini karena kan rel kereta pasti kan ada gajlukan, ada tanggul, nggak mungkin rata mulus. Mungkin dia nginjak pedal gas apa rem, akhirnya mati gitu. Karena tadi berhenti itu ya, sempat berhenti kalau mobil keluar. dia kombinasi berhenti dan belok ya? Iya, belok. Berhenti ya? Belok. Dia matinya itu posisi mobil itu belok. Posisi mobil belok, bukan posisi mobil lurus. Setir itu udah belok. Kalau pas lurus sebenarnya udah kosong. Kalau mau lurus? Kosong. Kalau lurus kosong, nggak ada sepi, nggak ada apa-apa. Kalau lurus. Memang yang dari sini ya, dari sini ada mobil ya. Nah itu jenisnya mobil R3 memang mau keluar. Dia mau keluar kan memang belok kanan ya, jadi ngambilnya jadi benturan juga ya. Iya, karena memang lokasinya juga memang pas untuk satu mobil, bukan untuk dua. Gitu loh, pas belokan itunya. Setelah kejadian Pak, setelah kejadian yang Bapak lihat apa Pak? Setelah kejadian yang kita lihat memang orang juga rame, akhirnya pada menelusuri ke Tambun, ke lokasi itu mobil terseret. Nah di sana barulah rame, di sana baru datang polisi semuanya ya kan. Akhirnya ya barulah nggak nyampe setengah jam baru olah TKP. Jadi berapa meter ya Pak kira-kira ya? Ke seretnya ya jauh banget ya sampai stasiun Tambun ya? Iya, 1 kilo lebih lah, kurang lebih 1 kilo lebih. Itu pun baru sekali ini Pak, baru sekali ini kendaraan yang terseret sampai sejauh itu, baru sekali ini. Dari dulu paling juga nyampe Yaping, mobil rata-rata nyampe Yaping, nggak bakalan nyampe stasiun. Terakhir yang Bapak tahu kecelakaan terakhir sebelum ini tahun berapa Pak? Itu hampir 5 tahun lebih dah. Cuman untuk mobil baru kali ini Pak. Jadi waktu itu motor. Kejadiannya di persimpangan Walet ini juga? Iya, motor. Itu memang kalau dilihat, kalau di video pas banget tengahnya mobil ya. Iya. Kalau yang lain kan kayak di Cibitung kan pernah juga tuh bis, itu kan belakangnya. Iya. Jadi dia kayak gitu tuh. Ini kayak tengah ke bawah jauh ya. Memang posisinya pas di tengah, di posisi di pengendara, di supir persis. Gitu loh. Jadi pas bonggolan sininya nih, ini di supir.
Tuh, akhirnya terbawa dia semua. Iya. Ke bawah semua. Ya, jadi titik beratnya kena akhirnya ke bawah sampai ke stasiun Tambun. Sampai beneran stasiun Tambunnya itu atau sebelumnya? Sebelumnya. Karena di situ dia mentok ada gardu apa gitu loh. Gardu sinyalnya listrik. Nah, KRL akhirnya terpentok di situ. Gardu itu. Karena gardu itu kan memang pakai habim, ya besi-besinya memang itu kuat. Akhirnya di situ mentok di situ. Kalau nggak ada gardu itu bisa lebih jauh lagi berarti? Sejauhnya pun pasti mentok di stasiun Tambun karena kan ada peron. Itu aja sih. Dari penglihatan Bapak, keretanya sempat berusaha ngerem juga nggak? Untuk pengereman nggak ada kereta sih, nggak ada. Memang dia hanya pas terjadi itu klakson memang panjang dia. Ya, dia pasti klakson itu panjang, nggak bakalan dilepas sama dia. Sebelum dia nabrak, memang rata-rata sebelum dia nabrak dia nggak bakalan lepas klakson. Tuh. Dia pasti klakson panjang. Kalau orang sini sih pasti udah tahu kalau misalkan ada klakson panjang begitu pasti ada kecelakaan. Ya, minta mohon untuk pengguna jalan, tolong kami ini kan tidak dapat gaji, tidak dapat apa Pak. Ya kami sih minta pengertiannya untuk kalau misalkan memang yang jaga sudah di stop, udah jangan suka menerobos. Karena sering sekali kami itu ibaratnya gondok-gondokan gitu loh, berantem sama si pengendara. Iya, iya gitu loh, dia yang ini gitu loh. Padahal kami itu ibaratnya demi kebaikan bersama gitu loh. Toh kami juga nggak minta maksa gitu loh, minta uang maksa apa yang enggak gitu kan. Kami hanya seikhlasnya karena kami pun memang relawan, ibaratnya nggak dapat gaji dari PJKA, dari mana memang kita nggak ada gitu loh. Ini hanya inisiatif lingkungan gitu loh, inisiatif lingkungan. Memang ini jaga ini memang 24 jam Pak, 24 jam. Jadi dalam jaga itu 2-3 orang, paling per 2 jam, per 1 jam, A+. Itu pun terjadinya yang jaga itu 2 desa, Desa Tambun sama Desa Mekarsari, seberang-seberangan gitu loh. Itu bukan hanya satu inian gitu loh. Bapak sudah jaga berapa lama Pak? Saya kayaknya jaga hampir dari tahun 2000 berapa? 2005 lah. 2005-an saya. 16-17 tahun berarti ya? 25-an. Jadi tahu persis ya di sini ada kecelakaan atau enggak ya berarti ya? Memang hanya baru ini saya juga ya, saya sih ngambil kesimpulannya itu memang udah takdir kali ya. Karena apa? Karena memang baru ini sih mobil terjadi itu baru ini. Paling kalau dulu biasanya terjadi kena bumper belakang, depan. Untuk si Cobran belum pernah ada ya untuk pengendaraan mobil, khusus di Jalan Walet. Toh ibaratnya yang di jalan perlintasan resmi aja mobil banyak yang terkena, memang di sini memang baru hari itu gitu. Dari KAI ada wacana untuk menutup perlintasan Pak. Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya kalau kami sih ibaratnya kalau misalkan menutup perlintasan ya monggo-monggo aja gitu loh kan. Selama ibaratnya kami pun ya dikasih kesempatan untuk kasih peluang usaha atau apa ya, mungkin karena ini udah tumpuan orang banyak gitu loh. Hampir ada 20 orang lebih lah, 30-an mungkin gitu loh. Karena di dalam 24 jam itu ibaratnya misalkan 24 jam berarti kan kita ambil 2 jam aja berarti ada 12 kan, 12 jam. Kalau kita ambil 2 jam itu per orang biasanya 2 jam itu 2 orang. Kalau jam-jam biasa nih, jam siang. Kalau sore jam 4 sampai jam 6 memang jam sibuk. Jam-jam kerja itu 4 orang yang jaga gitu loh. Kami pun memang udah ya memang sudah terbiasa, dan kami memang dikata tumpuan juga enggak ya kan, dikata enggak juga. Namanya orang kehidupan kan pasti ada sewaktunya kita nggak punya rezeki. Akhirnya kita turunlah ke sini gitu aja. Di sini pun nggak ada pungutan apa nggak ada. Kali kami setoran sama siapa nggak ada. Kalian mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan lagi Pak terkait dengan para pengendara atau kepada pihak-pihak terkait lah atas kejadian yang kemarin? Iya, saya sih pesannya ya mungkin sedikit banyak kami mungkin PJKI ada perhatiannya sama kami. Yang mungkin setahun sekali atau apa ya mungkin ini bisa dibikin
mungkin tanggul-tanggul ya, depan belakang itu ada yang tanggul, terus juga Di aspalnya maksudnya ya? di aspal terus tanggul dibikinin zebra cross atau apa ya kan, rambu-rambunya lebih di iniin aja, apalagi mungkin kan lebih baik kayaknya misalkan pas itu dikasih kayak bumper mobil apa biar kayak di puncak-puncak gitu loh, ini bahaya atau apa kayak gitu loh, itu aja sih. Oke. Terima kasih Pak Nurdin atas informasinya. Jadi itu seperti semua informasi yang didapat dari Pak Nurdin, saksi mata atas kejadian di hari Selasa 21 Juni 2022. Kita akan lihat kondisi rel lagi ya, kira-kira seperti apa ya. Di lokasinya aja yang pasti. Jadi sini apa ya kondisinya ya? Iya, kita lokasinya itu di sini. Paling dari kita ini mungkin sekitar 5 meteran. 5 meteran. Dia Iya. mau belok ke sini ya? Iya. Belok sini ya. Sementara ada mobil sebelah sini. Iya, mobil mau keluar Iya. juga dari gang. Kemudian dia ketabrak di sini, almarhum, dan mobilnya keseret sampai Iya, terbawa. jauh sana ya? Jauh sekali, kalau mata juga nggak mungkin kelihatan. Nggak kelihatan sampai mata Nggak lagi? kelihatan karena emang jauh. Jauh sekali ya? Orang pada saat itu aja pas tabrak langsung hilang aja tuh mobil. Masya Allah ya. Hilang. Dari ini Pak, yang sudah mengolah TKP siapa aja Pak? Kepolisian apalagi? Baru Polsek, Polres memang sudah datang dan udah mengolah TKP ya kan. Nah, dia ukur, dia kasih tanda apa. Sudah gitu loh. Dari wartawan ada yang datang Pak? Wartawan banyak juga. Banyak juga ya? Banyak. Wawancara Bapak ada juga? Kalau pada saat itu memang yang diwawancara paling teman-teman saya Teman ya? gitu loh. Gitu. Ini Pak, contoh mobilnya apa ya? Iya, Mungkin contoh dia mobil yang mau dia keluar. mau parkir apa mau belok nih? Iya, mau belok pasti mau keluar. Mau belok ya, Iya. dia ngambil ancang-ancang kanan dulu ya. Iya. Kanan habis. Karena kalau posisi pas di depan itu nggak mungkin dapat, untuk pengendara motor masuk mungkin nggak dapat. Makanya dia pasti jauh. Oh gitu. Iya. Buat ancang-ancang belok ya? Iya, dia ancang-ancang belok dan belok sama motor masuk juga. Dia ini mau dari Mangunjaya ya? Dari ke Mangunjaya ya, berarti dari sini ya? Iya. Ini dari Mangunjaya sama Bengkel Roda, ini jalan tembusannya. Padahal kalau jalannya sendiri kayaknya nggak muat 2 mobil dari sana ya? Nggak muat, memang nggak muat. Hanya 1 mobil. Kalau 2 mobil pun satu itu menempi ke bahu jalan habis. Ke bahu jalan. Untuk ini pasti 1 mobil dia. Untuk ini. Kalau di hari kemarin Selasa itu sepadat ini nggak sih Pak? Enggak sepi. Hanya 4 mobil kok. Mobil itu yang keluar sama yang di sana yang ditahan 1 sama motor aja. Udah sepi sekali. Kalau Sabtu memang biasanya di Kompas paling padat ya. Minggu kayaknya nggak terlalu padat juga ya. Sabtu ya. Iya, Kalau iya. paling padat ya. Kalau hari Sabtu memang hari libur memang jam siang memang padat. Jam siang. Karena mungkin dari Kompas juga padat ya. Jadi lari ke sini ya. Iya, memang Jalan Walet itu memang jalan alternatif. Pas Kompas penuh pasti banyakan orang lewat sini karena di sini kan di Kompas bisa 5 menit, di sini paling juga 2 menit 3 menit sudah lewat gitu loh, sudah sampai mereka. Dari training gitu pernah ada nggak Pak? Pelatihan gitu dari KAI? Untuk itu belum pernah ada dari dulu Pak, belum pernah ada. Baru kemarin aja akhirnya perhubungan datang ya kan, ngelihat ya udah itu pun mereka juga bicara nanti mau dibikin palang pintu ya, cuman realisasinya sampai di mana kita nggak tahu gitu loh. Kalau menurut Bapak ini ilegal nggak sih Pak perlintasannya Pak? Sebenarnya untuk bicara ilegal atau tidak, ini sejarahnya dulu Pak, sejarahnya dulu. Ini tuh yang buka itu kecamatan, camat, sama lurah Pak. Tahun berapa Pak? Sekitar tahun 9899 lah. Di bawah 2000 yang pasti awalnya. Karena di belakang itu ada penggusuran mau buka rumah sakit, ya kan? Pos jaganya pun waktu itu memang Pak Camat sama Pak Lurah yang buat. Itu loh awalnya dulu. Gitu loh. Tapi kesini tuh nggak ada ininya ya, nggak ada pos resminya ya, nggak kayak Kompas gitu ya, nggak dikasih ya? Nggak ada, belum pernah ada. Yang hanya terjadi yang ada ya kalau misalnya jalan rusak apa pengaspalan aja dari PCKA itu aja. Cuman kalau saya bilang mah ya, apa yang saya rasakan di Walet sama di Kompas ketika melintas kayaknya lebih rata ini deh daripada Kompas deh. Iya. Kalau Kompas lebih banyak kerikil gitu dan dia naik kan kalau di Kompas kan. Kalau Iya. ini
Datar ini. Iya, datar. Mungkin kalau ini mungkin karena banyak yang mengaturnya, mungkin biar untuk mempercepat kali Pak ya. Saya nggak tahu, yang pasti untuk percepat ibaratnya langsung bas selesai gitu loh. Nggak ini. Kalau di Kompas kan mungkin kereta misalkan satu lewat mungkin bisa jadi 10 menit, 5 menit udah pasti. Kalau di sini paling juga 2-3 menit udah. Sahabat semua, tadi kita udah melakukan interview dengan saksi mata. Jadi dari saksi mata itu kita mendapatkan informasi bahwasannya korban almarhum itu mengendarai mobil dari arah jalan lurus Syawalet itu ya, menuju ke belok kiri itu ke arah Mangunjaya. Tadi yang gue bilang di awal itu, yang gue sangka itu dari arah Stadion Mini, sebenarnya arah Stadion Mini lurus ke arah nyebrang ke arah Kompas lurus gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya sangat penting bagi seorang praktisi K3 dalam menginvestigasi kecelakaan untuk langsung datang ke tempatnya, menginterview langsung saksi mata, kalau ada korban menginterview langsung korban ya, agar fakta-fakta yang diambil itu benar-benar fakta yang akurat ya, sehingga nanti kalau misalnya membuat analisa, membuat root cause accident itu benar-benar tepat, dan nanti sarannya yang direkomendasikan kepada pihak manajemen juga tepat ya. Dan yang lain juga setelah gue lihat-lihat di NTSC, KNKT ya, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi, di situ gue udah cari-cari beberapa eksiden terkait dengan kereta menabrak mobil, bus atau truk itu. Total tadi yang gue lihat dari tahun 2005 ya kalau nggak salah itu ada 9 kecelakaan. Nah di situ ada 2 yang menarik sih. Satu itu di Cibitung. Cibitung itu antara kereta dengan bus ya. Nah Cibitung itu sebenarnya 2 perlintasan ke arah timur setelah perlintasan Walet tadi. Nah, kalau di situ memang bis itu dia mau lurus tapi kehalang motor yang dari arah sebaliknya gitu. Jadi mau keluar dari rel itu nggak bisa ya karena ada motor dari arah sebaliknya. Ada juga yang di arah Cilacap ya. Itu kalau nggak salah antara Elf dengan KA Lodaya. Nah waktu itu Elf-nya itu mencoba melintas rel tapi tiba-tiba mesinnya mati. Di situ memang karena giginya itu gigi 2 ya ketika mati, dan ketika di starter itu nggak bisa juga. Ini ada mirip-miripnya juga. Nah gue juga mendorong sih untuk KNKT untuk menganalisa, menginvestigasi kecelakaan ini agar rekomendasi yang tepat itu bisa didapatkan dari KNKT yang memang selaku ahli dari transportasi. Oke, Safety itu adalah investigasi kita atas kejadian kemarin di Walet ya. Kita berharap agar kejadian ini menjadi kejadian yang terakhir, menjadi pembelajaran kita bersama, dan tetap hati-hati ketika melintas ya, terutama untuk para pengendara mobil, motor. Ingat keluarga menunggu di rumah, tetap patuhi peraturan yang berlaku. Kalau memang di desanya gitu ya tidak ada perlintasan resmi adanya Pak Ogah ya, mohon untuk diikuti karena yang bisa melihat kereta adalah dari Pak Ogahnya ya gitu ya. Gua Agung K3 ku, salam selamat.